Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah kita pada pertemuan sebelumnya yang pertama kita sudah menghafal surah Al-Asr dan memahami isi kandungan surah Al-Asr pada pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mengulangi kembali materi-materi yang sudah kita pelajari atau kesimpulan-kesimpulan yang materi-materi yang sudah kita pelajari tentang surah Al-Asr. Baik, silahkan disimak baik-baik. Surah Al-Asr, ya, surah Al-Asr artinya waktu atau demi masa atau demi waktu. Jadi Allah bersumpah atas waktu atau masa. Yang kedua, surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah? Karena surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini Al-Asr ada setelah surah At-Takasur. Jadi setelah surah At-Takasur baru surah Al-Asr. Nah, contoh At-Takasur ayat 102, sedangkan surah Al-Asr surah ke-103. Kemudian surah Al-Asr menjelaskan diantaranya yang pertama Allah bersumpah dengan waktu. Nah, jadi pada surah Al-Asr ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah atas waktu. Kemudian yang kedua, surah Al-Asr juga bersumpah bahwa manusia, kata Allah, itu dalam keadaan rugi. Jadi manusia ini dalam melaksanakan waktunya pasti dalam keadaan rugi. Tapi ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali yang melaksanakan 4 perkara. Di antaranya yaitu beriman yang pertama. Nah, jadi manusia itu dalam keadaan rugi. Namun kecuali ada orang yang tidak akan pernah rugi. Yang pertama ialah orang yang beriman. Apa itu orang yang beriman? Orang yang beriman ialah orang yang percaya dengan sepenuh hati, mengamalkan dengan perbuatan, yaitu dengan kebaikan. Contohnya orang yang beriman itu ialah orang yang percaya adanya Allah. Dengan percaya adanya Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah rugi yaitu orang yang beramal solih. Nah, orang yang beramal solih ini ialah orang yang melakukan kebaikan. Contohnya, kalian nih melihat teman kalian yang kesusahan, kalian bantu. Kalau kalian bersedekah di masjid atau bersedekah kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, contohnya yang beramal soleh lagi, kalian melaksanakan sholat sunnah duha, terus mengerjakan sholat 5 waktu, itu contohnya beramal soleh. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan pernah rugi ialah orang yang menasehati untuk kebenaran. Jadi contohnya kalian melihat atau berada di suatu tempat atau di suatu daerah, melihat teman kalian itu ada yang mengambil, contohnya mengambil suatu barang, atau contohnya di sekolah deh, ada teman kalian mengambil pulpen. Nah, kalian harus nasihati teman kalian, hey, gak boleh ngambil pulpen orang, itu dosa. Nah, kalau kalian menasihati, maka kalian bukan orang yang rugi. Nah, jadi orang yang tidak rugi itu yang ketiga apa? Orang yang menasihati untuk kebenaran. Itu. Yang keempat, orang yang tidak akan pernah rugi ialah orang yang saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi maksudnya menasihati untuk kesabaran, ketika kita menasihati teman atau menasihati kerabat kalian ketika contohnya, hey, kamu jangan melakukan keburukan dong. Tiba-tiba teman kalian mengatakan, sok suci kamu, sok suci. Nah, jangan, kalau ada teman kalian berbicara seperti itu, kalian sabar. Itu yang dimaksudkan dengan menasehati untuk kesabaran. Jadi ketika kita menasehati, namun teman kita menolak, kita cukup sabar saja. Namun dalam hati kita tanamkan bahwa kita tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Itu. Jadi kesimpulannya tadi,
tentang surah Al-Asr itu ialah menceritakan tentang waktu. Jadi Allah yang pertama itu bersumpah atas waktu atau masa. Yang kedua, manusia dalam kerugian. Jadi manusia itu selalu dalam kerugian. Kecuali yang pertama tadi, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal solih. Yang ketiga, orang yang saling menasihati untuk kebenaran. Yang keempat atau terakhir, orang yang menasihati untuk kesabaran. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari kembali materi tentang surah Al-Asr. Nah, baik, tugas kalian pada hari ini silahkan kalian buka halaman 12. Nah, halaman 12 bagian C. Nah, kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ingat ya, dikerjakannya di buku tulis, jangan di buku paketnya ya. Kerjakannya di buku tulis Al-Quran hadis kalian. Ya, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak untuk kalian, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan. Dan ketika sebelum mengerjakan soal-soal, kalian harus berdoa terlebih dahulu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.